Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di program Ngobrol Mengalir. Mengalirkan informasi, menjawab aspirasi. Saya sama-sama Bonggi akan menemani Anda di episode pertama ini. Wah, senang sekali tidak hadir bersama saya pemateri hebat kita pada sore hari ini. Baik, hari ini topiknya sangat menarik Bapak, yaitu tentang air bersih untuk Kota Gorontalo, imbauan atau kebutuhan. Nah, air adalah nyawa kita. Kita selalu mandi pakai air, masak pakai air, usaha juga pasti butuh air. Tapi tahukah sahabat komparasi, pengambilan air dari tanah berlebihan diam-diam bisa membahayakan masa depan Kota Gorontalo kita sendiri. Jadi, karena itu pemerintah Kota Gorontalo sudah bergerak cepat dan baru-baru ini sudah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota nomor 689 tahun 2026 khusus untuk menjaga kelestarian sumber daya air kita. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah imbauan penting bagi seluruh pelaku usaha dan aturannya seperti apa. Terus sanksinya ada nggak, Bapak? Terus solusinya gimana biar usaha tetap jalan, biar tetap airnya tetap lestari. Nah, kali ini sudah bersama saya biar gak simpang siur nih teman-teman sahabat komparasi. Kali ini sudah kedatangan dari narasumber hebat kita pada sore hari ini, yaitu dari Bapak Lucky Paudi selaku Direktur Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo dan juga Bapak Husain Mailili sebagai Asisten Manajer Pemasaran dan Pelayanan. Selamat datang Bapak di podcast Ngobrol Mengaril. Nah, iya. Baik Bapak, apa kabar Bapak? Sehat? Iya. Wow, hari ini di sore hari ini cukup cerah sekali. Kita akan berdiskusi tentang eh, air bersih yang ada di Kota Gorontalo. Nah, langsung saja Bapak. Ini langsung aja pertanyaannya untuk mungkin sahabat komparasi udah nggak sabar nih dengar dari jawaban-jawaban dari narasumber kita pada hari ini. Nah, Bapak bagaimana sih itu Perumda untuk, sebagai di Kota Gorontalo itu seperti apa Bapak? Boleh dari Makasih ya. Bapak? Iya. Jadi sebelumnya terima kasih dari media Kompas. Iya, media Komparasi. Iya. Terima kasih sudah menonton untuk podcast ya terkait apa tadi itu. Terkait, topiknya tentang air bersih untuk Kota Gorontalo, iya. Jadi sebelumnya ya saya jelaskan terkait Perumda di awal masih badan pengelola air minum. Oh, iya Badan Bapak. pengelola air minum di bawah Dirjen Pustaka Iya. tahun 84. Wow, lama banget ya Bapak, iya. Tahun 92 berubah status jadi urusan daerah air minum kota-kota itu sudah diserahkan ke pemerintah kota-kota loh. Dan di tahun 2022 berubah status jadi perusahaan umum daerah air minum ya, Muara Tirta Kota Gorontalo. Kemudian tadi ya kita bicara wilayah layanan ya. Wilayah layanan itu Kota Gorontalo ya, 9 kecamatan, 50 kelurahan, dan ada sebagian ya di Kabupaten Bonepolango dan Kabupaten Gorontalo sebagian kecil. Iya. Kemudian sumber air baku ya yang kita manfaatkan, yang kita gunakan yaitu sumber air baku permukaan ya, sungai ya, Iya. Sungai Bone dan Sungai Bone, Sungai Bone dan Sungai Bolang. Itu. Kemudian instalasi kita ada di 5 titik ya, dengan total kapasitas instalasi 508 liter per detik. Jadi ingat tadi kita menggunakan air baku yaitu air permukaan atau air sungai itu. Kemudian ya cara pengaliran atau sistem pengaliran yang kita gunakan sistem terpompaan. Itu semua menggunakan pompa ya, itu sampai ke pelanggan. Kemudian jumlah ya, pelanggan existing sampai dengan tahun buku 2025 ya kurang lebih 33.000 ya. Wow, banyak sekali ya Bapak. Itu existing. Kemudian ada yang aktif. Yang aktif kurang lebih 25.300 sekian, sisanya non aktif. Di pelanggan ini ada itu ya sesuai klasifikasi rumah tangga, kemudian sosial, kemudian ada niaga atau tempat usaha ya. Kemudian ada pelabuhan khusus itu yang ada di kami ya pelanggan.
tadi kan Ibu tanya terkait apa alasan utama ya di balik surat edaran ya. Nomor 689 ya. Terkait himbauan ya kepada pengusaha restoran, hotel atau retail ya untuk menggunakan air PDAM. Kalau ya, jadi kalau itu saya tanggapi ya secara ringkas ya, mungkin apa namanya alasan utama diterbitkan surat edaran itu ya, untuk melindungi kelestarian lingkungannya itu utama melalui pengendalian penggunaan air tanah ya, yang berlebihan sekaligus mendorong penggunaan air dari perumda atau PDAM itu utama ya. Air yang higienis, terstandarisasi dan berkelanjutan guna mendukung ya kualitas sanitasi serta ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha dan masyarakat Kota Gorontalo. Itu alasan utama. Itu Oke, tadi. jadi itu adalah alasan utama dari berdirinya bagaimana Perumda yang ada di Kota Gorontalo. Wow, sangat menarik banget nih teman-teman dari Sahabat Komparasi. Nah, ada juga nih pertanyaan, sebenarnya seberapa serius sih ancaman penggunaan air tanah berlebihan bagi Kota Gorontalo saat ini? Mau dijawab sama Bapak Luki atau Bapak? Jadi tadi ya sebagaimana serius ancaman penggunaan air tanah berlebihan. Penggunaan air tanah ya secara berlebihan merupakan isu ya yang perlu kita perhatikan, terutama oleh pemerintah Kota Gorontalo. Terutama seiring meningkatnya kebutuhan air untuk sektor perhotelan, rumah makan, retail dan kegiatan usaha lain. Namun ya tingkat keseriusan ancaman ini harus dinilai berdasarkan data teknis di kondisi yang ada. Jadi secara umum ancaman penggunaan air tanah yang berlebihan meliputi penurunan ya muka air tanah itu secara teknis ya, yang kita secara umum ya, berkurangnya cadangan air bersih, kemudian ya resiko penurunan kualitas air tanah, kemudian dampak terhadap lingkungan. Jadi tadi kalau kita bicara ringkasnya, ancaman penggunaan air tanah berlebihan ya bagi Kota Gorontalo patut diantisipasi secara serius sebagai langkah pencegahannya, terutama untuk ya melindungi ketersediaan air bersih jangka panjang dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun ya untuk menyatakan kondisi tersebut ya kita harus juga melihat kondisi yang kritis seperti apa. Tetapi ada contoh-contoh ya. Ketika air tanah terlalu dieksplor ya, kan terjadi apa yang namanya intrusi air laut. Akhirnya kan air tanah yang berada di wilayah kota pasti dia akan merasa asin ya. Itu ketika air tanah banyak dieksplor gitu. Jadi alhamdulillah saat ini di Kota Gorontalo ada perusahaan ya BUMD air minum yang saat ini terkait kapasitas produksi kemudian lain-lain, insya Allah bisa mencukupi untuk masyarakat Kota Gorontalo seperti itu. Oke, baik Bapak. Itu tadi dari jawaban dari Bapak Luki terkait tentang seberapa serius ancaman yang penggunaan air tanah berlebihan di Kota Gorontalo. Jadi yang saya lihat itu ketika kita banyak mengeksplor air di dalam tanah itu akan menjadi asin ya Bapak? Ya itu kalau semakin lama semakin besar ya tadi ada namanya intrusi air laut. Oke. Apalagi ya kita tidak terlalu jauh berdekatan dengan laut ya. Dengan laut, betul sekali. Jadi tadi sejak dini alhamdulillah pemerintah kota sudah mengantisipasi hal tersebut. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Dan ada juga pertanyaan nih, mengapa hotel, restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan itu menjadi sasaran utama dalam kebijakan ini? Mungkin dijawab oleh Bapak Hussein, boleh? Oh iya. Terima kasih. Hotel dan restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran utama dikarenakan skala konsumsi volume air yang digunakan oleh para pelaku usaha itu masif dibanding dengan rumah tangga biasa. Jadi masif itu contohnya kayak hotel, mall-mall, itu memang mereka menggunakan air
dalam skala ratusan meter kubik Iya, setiap hari iya. gitu. Kalau rumah tangga mereka menggunakan untuk kebutuhan dasar saja seperti mandi, cuci, masak. Jadi skala penggunaannya dalam hitungan satuan meter kubik, 10 kubik, 15 kubik. Jadi mungkin itu yang menjadi kenapa ya Iya. Restoran, para pelaku kafe. usaha hotel, Iya, restoran, kafe itu menjadi sasaran sasaran utama utama. dalam kebijakan ini. Oke. Baik, itu tadi adalah jawaban dari Bapak Hussein. Mengapa sih hotel, restoran, sama pusat perbelanjaan itu menjadi sasaran utama dari kebijakan ini? Karena mereka menggunakan air itu sangat banyak, iya sangat banyak. Jadi berbeda dengan rumah tangga ya, Iya, yang memakai air itu hanya kebutuhan dasar. iya kebutuhan dasar saja untuk mandi, untuk masak dan sebagainya. Oke, nah dan jika sebenarnya ada juga pertanyaan mengapa kalau pelaku usaha itu beralih ke PDAM. Nah, apakah kapasitas dan kualitas pelayanan PDAMI saat ini sudah siap? Itu mungkin akan dijawab oleh Bapak Luki atau Bapak Sen. Oke, boleh Bapak. Jika pelaku usaha beralih ke PDAM, Iya. apakah kapasitas ya Kapasitas Bapak. dan kualitas pelayanan ini sudah siap? Insya Allah sudah siap ya. Insya Allah Bapak. Jadi ya tadi layanan kita di 9 kecamatan, 50 kelurahan di Kota Gorontalo. Total kapasitas kita saat ini 508 liter per detik. Yang termanfaatkan hanya kurang lebih 300 liter per detik. Masih ada 200 liter sekian liter per detik. Jadi artinya kita masih ada idle kapasitas ya, yang harus dimanfaatkan gitu. Kemudian ya bicara terkait apa namanya ke depan lagi, kita kan insya Allah ada 50 liter per detik lagi yang akan kita kerjakan tahun ini. Jadi ketika itu selesai kita ada total 558 liter per detik dan itu sangat lebih ya. Kemudian tadi apa namanya terkait kualitas layanan. Kualitas layanan. Insya Allah ya. Iya. Ketika kita kan jasa ya, pastilah layanan kita akan tingkatkan. Baik. Kemudian ketika terjadi misalnya ada gangguan-gangguan, kita juga punya mobil tangki air ya. Oh, Di 2 unit yang siap ya mensupport. Wow, keren Ketika sistem banget. layanan perpipaan terganggu, Iya. kita bantu dengan mobil. Masya Allah, tangki air. iya. Itu tadi kita Wow. menjaga terkait kualitas layanan. Kemudian bicara keluhan masyarakat bukan hanya air mandek, Iya, itu kan betul Bapak. ada hal lain dan itu kami siap insya Allah Bismillah. mengatasinya itu. Wow, itu tadi ya teman-teman untuk jika pelaku usaha itu beralih ke PDAM itu sangat dibantu oleh para Perumda karena sudah akan ditingkatkan lagi kualitas layanannya. Semoga teman-teman sahabat komparasi mendengar jawaban dari Bapak akan lebih tenang, akan lebih bisa lebih ini lagi Bapak. Iya, lebih tenang karena mereka kan biasanya air bersih ini sangat penting sekali bagi kebutuhan masyarakat. Yakin lagi. Iya, lebih yakin lagi. Jadi sahabat komparasi tidak perlu lagi khawatir untuk terhadap air bersih ini. Nah, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanyakan juga kepada narasumber hari ini. Apakah ada wilayah-wilayah yang masih menjadi tantangan dalam distribusi air? Itu apakah ada tantangan-tantangan tersendiri untuk dalam wilayah-wilayah yang menjadi distribusi air? Apakah dijawab oleh Bapak Luki sama Mas? Oke, Bapak. Terkait wilayah ya yang menjadi tantangan kan. Jadi tadi saya sudah sampaikan wilayah yang kita layani wilayah administrasi kota, 9 kecamatan, 50 kelurahan. Tetapi ya di 9 kecamatan ini ada 2 wilayah atau kecamatan, utamanya di Kecamatan Kota Barat. Di situ ada 3 kelurahan ya yang tidak terlayani 24 jam. Oh. Hal ini disebabkan tadi terkait kondisi wilayah ya, topografi wilayah, perbukitan ya berbeda elevasi. Itu jadi pelayanan di sana bergilir tidak 24 jam. Kemudian tadi kondisi wilayah topografinya tinggi, jadi itu pelayanan ke situ juga membutuhkan cara pelayanan yang berbeda. Ada fasilitas di sana pemopaan. Kemudian
kapasitas instalasi kami yang ada di wilayah Kota Barat itu memang kapasitas kecil. Insya Allah ya, insya Allah tidak ada halangan di awal tahun Amin. 2027 ketika instalasi kita yang Iya. spam dunging selesai itu bisa kita respon. Itu Iya. tantangan kami. Oke. Kemudian sebagian besar ya sistem jaringan pipa kita juga kan udah cukup lama. Artinya dan ketika kita bicara umur teknis, umur tesnya udah lewat dan itu Iya. berpengaruh. Kemarin di Dana Pen sempat ada peremajaan sistem jaringan pipa. Insya Allah ke depan juga kami akan tetap melakukan peremajaan sistem jaringan pipa seperti itu. Itu Iya. tantangan kami untuk tadi terkait pelayanan ya. Iya, betul Bapak. Itu. Oke, itulah tantangan-tantangan yang dijawab oleh Bapak Lugi. Mungkin, nah ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Bapak. Nah, jadi masih ada nih anggapan bahwa air sumur itu lebih murah dibanding air perumda. Nah, bagaimana sih dari tanggapan narasumber pada hari ini terhadap pandangan tersebut? Mungkin bisa dijawab. Oh, jawab juga lagi sama Bapak lagi. Jadi masih ada anggapan nih bahwa air sumur itu lebih murah dibanding PDAM atau Perumda. Nah, itu bagaimana sih tanggapan dari Bapak? Memang ya sebenarnya dan itu sebenarnya hak masyarakat. Iya, betul. Untuk memilih tadi masih agak murah. Tetapi tadi ya ketika kita ya menggunakan air tanah, kita bicara juga terkait kualitas ya. Iya, kualitas air. Kualitas air tidak bisa kita jamin. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian terkait kita bicara standar higien dan sanitasi. Tapi kalau kita insya Allah menggunakan air PDAM atau air perumda, kualitas air itu sudah terjamin. Karena apa? Kita tiap triwulan mengadakan tes kualitas air. Kemudian ya Perumda Muara Tirta ada dokumen namanya Rencana Pengamanan Air Minum. Kalau sebelumnya kita bicara kualitas, kontinuitas, kuantitas, kontinuitas. Hari ini kita bicara air aman. Kita punya dokumen pengamanan air minum. Dan itu setiap saat kita update. Kita terkait pengetesan kualitas air, baik itu air baku, air olahan, sampai air ke pelanggan, dites semua. Jadi tadi bicara kualitas pasti terjamin. Kemudian ya, kalau menggunakan air PDAM, otomatis ya kita ndak tadi pakai air tanah juga kan pakai pompa mengisapkan. Tadi berarti bayar listriknya juga kan, itu dampaknya ke situ. Itu tadi. Tapi kan itu bicara pilihan ya. Iya, pilihan untuk dari masyarakat itu sendiri. Kami enggak bisa ini. Tapi tadi harusnya seperti begini. Kalau kita bicara terkait bagaimana meningkatkan kesehatan ya masyarakat, kan seperti itu. Iya, jadi teman-teman menggunakan air PDAM itu sangat terjamin untuk dalam segi kesehatannya tapi itu kembali lagi kepada sahabat komparasi ataupun dari masyarakat itu sendiri untuk memilih air sumur atau air PDAM. Tapi kalau disarankan memang air PDAM ini sudah sangat berkualitas dari segi segalanya itu Bapak. Iya. Wow, jadi baik. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Apakah ada kemudahan atau program khusus bagi pelaku usaha yang ingin menjadi pelanggan dari PDAM itu sendiri? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Hussein. Nah, silakan. Oke, silakan Bapak. Kemudahan atau program khusus yang kami berikan kepada pelaku usaha yang menjadi pelanggan PDAM kemungkinan berupa kami fokuskan pada kemudahan akses layanan. Ya. Jadi kemudahan akses layanan itu mungkin sebagai pelaku usaha yang berlangganan PDAM kita akan melakukan mereka sebagai pelanggan khusus yang ketika mereka ada pengaduan apa langsung kita tindak lanjut. Langsung gercep nih Bapak, betul. Kemudian kemudahannya percepatan proses menjadi pelanggan. Jadi kita memangkas
dari segi bagaimana mengurus administrasi, jadi Oke, bisa baik bisa Bapak. mudah. Iya, Kemudian proses pelayanan yang mudah, cepat, transparan, sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi pelaku usaha juga dapat memperoleh layanan air bersih dan survei teknis agar penyambungan lebih maksimal, cepat dan andal. Gitu. Kemudian administrasi juga untuk memberikan pasokan air yang aman, berkualitas dan betul. berkelanjutan. Iya. Mungkin ada tambahan dari Mungkin ada tambahan juga dari Bapak Luki terkait pertanyaan yang tadi. Jadi terkait kemudahan ya. Iya, kemudahan untuk khusus untuk bagi pelaku usaha yang ingin menjadi pelanggan di PDAM. Tadi ya, Iya. berdasarkan konteks kebijakan ya, pemerintah Kota Gorontalo dan kondisi perumda air minum warga kita, di mana ya kita memiliki kapasitas yang ideal ya, masih tersedia. Betul. Jadi program khusus ya bagi pelaku usaha dapat difokuskan pada kemudahan akses layanan dan percepatan proses menjadi pelanggan. Apabila terkait belum ada kebijakan resmi ya mengenai insentif tertentu itu belum ada, tetapi insya Allah tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Usain, jadi kita akan memudahkan terkait tadi proses pendaftaran, kemudian survei dan konsultasi teknis, ya, kemudian terkait percepatan pemasangan, seperti itu. Dan pasti ya, insya Allah ketika ada hambatan-hambatan teknis ya di lapangan, insya Allah bisa kita bijaksanai seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman sahabat komparasi terkait ada program khusus atau pelaku usaha yang ingin menjadi pelanggan bagi khusus pelanggan dari PDAM. Oke, jadi sebagai penutup closing kita pada hari ini akan ada satu pertanyaan yang sangat menarik juga nih ya untuk Bapak Luki. Sebenarnya apa tantangan terbesar PDAM dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan? Karena biasanya nih masyarakat itu pastinya ada keluh kesahnya kepada suatu instansi tersebut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu apa sih menjadi tantangan terbesar yang dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti itu? Makasih ya. Jadi Iya, Bapak. tantangan terbesar ya yang kita hadapi untuk melayani masyarakat pelanggan ya, khususnya masyarakat pelanggan ya. Jadi tadi tantangan. Jadi bicara ya, berarti tantangan kita bicara keluhan masyarakat ya. Jadi di BUMD air minum ini bukan hanya keluhan terkait air mati, Iya. kemudian terkait pembayaran misalnya bicara tarif. Kalau kita bicara tarif kita terakhir di tahun 2024 penyesuaian tarif, sampai hari ini kita belum penyesuaian. Jadi tadi tantangannya tadi bagaimana kita berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun ya terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan ya, terutama terkait tadi kualitas air baku. Nah, itu harus kita jaga. Kondisi infrastruktur ya, rata-rata tadi infrastruktur kami memang cukup usianya sudah cukup, tapi alhamdulillah di tahun 2021 sampai 2023 ada peremajaan jaringan pipa, sistem perpompaan, dan itu dampaknya cukup signifikan. Kemudian ada perbaikan sistem distribusi ya. Jadi tantangan tadi ya, kita harus menjaga terkait kualitas air baku, melakukan pembaruan infrastruktur, serta meningkatkan layanan di wilayah yang terjauh ya dari instalasi pengelolaan kita, di mana terutama di wilayah topografi tinggi. Itu yang kita akan upayakan, bagaimana komitmen kita untuk terus melakukan perbaikan dan investasi secara bertahap agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang bersih secara aman, berkualitas dan berkelanjutan, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi dari jawaban Bapak Luki terkait tantangan terbesar nih yang dihadapi oleh PDAM itu tersendiri untuk kepada para pelanggan. Nah, tambahan saja untuk Bapak Husen untuk pertanyaan terakhir, bagaimana masyarakat kita bisa ikut berkontribusi menjaga keberlanjutan sumber daya air di Kota Gorontalo? Oke, silakan Bapak. masyarakat
Ya. bisa ikut berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan sumber air di Kota Gorontalo, memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Mungkin dengan menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Iya, betul. Kan biasanya kan kalau di rumah atau di apa itu kita sering boros air. Iya, betul sekali Bapak. Sama juga saya juga nih kalau mandi. Mau apa? Betul. Cuci Iya. gelas yang satu gelas jadi Iya, airnya jadi lebih banyak, jadi betul sekali. Ini mungkin sahabat-sahabat komparasi nih relate dengan jawaban dari Bapak tersebut. ya. Terus kita juga bisa menjaga kebersihan Iya, sungai, kebersihan sungai, betul. tidak membuang sampah atau Nah, limbah ke sungai. mm, Jadi mungkin itu iya. kontribusinya melestarikan daerah-daerah resapan air, terus mendukung sesuai dengan himbauan Pak Wali, mendukung penggunaan air tanah secara bijaksana. Oke, Gitu. itu saja Bapak. Ya, cuma itu. Nah, itu teman-teman sahabat komparasi. Jadi kalau mau mandi itu mungkin airnya biasanya nih anak muda ya. Itu banyak sekali airnya. Aduh, itu lama nih kalau mandi terus airnya lebih banyak. Itu biasanya pemborosan air Ya, sih. Iya. Jadi lebih bijak lagi untuk menggunakan air bersih untuk secara kebutuhan saja, teman-teman. Nah, mungkin ada harapan untuk bagaimana pesan dan harapan untuk PDAM kepada sahabat komparasi? Ya pesan Iya. dan harapan dari Perumda Air Minum Moratirta kepada masyarakat ya. Jadi kami ya mengajak seluruh masyarakat ini langsung juga ke pelaku usaha ya yang berada di Kota Gorontalo untuk ya bersama-sama mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pelayanan air perpipaan yang telah disediakan seperti itu. Saat ini Perumda Air Minum Moratirta memiliki kapasitas yang masih memadai untuk melayani kebutuhan pelanggan termasuk ya sektor perhotelan, rumah makan, kafe dan pusat perbelanjaan. Dan kami juga terus berkomitmen untuk menjaga ya kualitas air melalui pemeliharaan jaringan secara rutin. Ya, kemudian ada pengurasan di instalasi pengelolaan air, pengujian kualitas air secara berkala, serta penerapan terkait rencana pengamanan air minum ya. Jadi tadi kita sudah bicara air aman saat ini, dan ke depan lagi kita akan bicara terkait air halal yang kita produksi. Oke, air halal. Menarik nih Bapak. Sehingga air yang disuplai kepada pelanggan merupakan air yang aman dan terjamin mutunya. Kemudian juga satu ya, himbauan kami kepada masyarakat khususnya pelanggannya PDAM. Ketika ada gangguan ya atau keluhan baik terkait kebocoran atau air mati atau terkait pemakaian melonjak sehingga pembayaran menaik ya, itu langsung ya dia diadukan di CS kami atau ada akun-akun baik di FB, WA, IG ada kan, langsung saja ya ke akun-akun kami. Insya Allah cepat kami layani. Kan tetapi ketika keluhan, aduan tidak jelas tempatnya itu kan susah ya. Iya. Itu akan jadi keterlambatan juga buat kami. Biasa kan ketika ada model seperti itu langsung bahas status. Padahal kan iya sih, langsung betul Bapak. ke tempat-tempat aduan yang resmi, insya Allah semua ditanggapi lebih cepat dan lebih gercep nih Bapak ya. Itu. Oke, baik. Itu tadi ngobrol bareng kita dari saya dan narasumber kita yang hebat pada hari ini. Wow, mungkin sudah menjawab dari beberapa pertanyaan dari sahabat komparasi yang ada di sana. Dan sebagai closingnya saya pada hari ini, terima kasih Bapak untuk sudah hadir bersama saya dan sudah membersamai saya dan kita ngobrol tentang apa sih yang menjadi kendala dari masyarakat tentang suatu PDAM ini itu tersendiri.